Hai adik-adik, kita kenalan dulu yuk. Nah, kenalin nama kakak Katarina Junanti Brusembiring, kakak semester 2, jurusan PGSD. Di sini kakak bakalan jelasin tentang taksonomi bloom. Ayo, siapa yang belum ngerti tentang taksonomi bloom? Yuk, kita pelajari sama-sama. Pengertian taksonomi bloom. Taksonomi bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Nah, adik-adik, itu tuh pengertian taksonomi bloom. Kalian jangan lupa baca ya, ingat. Nah, di sini bakalan kakak jelasin sejarah taksonomi bloom. Taksonomi bloom pertama kali terbitkan pada tahun 1956 oleh Benjamin Bloom. Tuh, yang menemukan atau yang menerbitkan taksonomi bloom itu namanya adalah Benjamin Bloom. Ingat tuh adik-adik. Nah, taksonomi Bloom juga dibagi menjadi 3 ya adik-adik. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari, yang berkenan dengan kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Nah, yang kedua itu ranah efektif. Ranah efektif adalah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Itu tuh yang kedua ya adik-adik, ranah efektif. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Ranah ini meliputi kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, serta kompetensi yang berkaitan dengan gerakan fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretif. Ranah kognitif terdiri atas C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis dan sintesis. Ranah kognitif terdiri atas C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Nah, yang kedua itu ranah efektif terdiri atas 5 bagian, yaitu kalian bisa baca sendiri ya adik-adik. Oke. Yang ketiga itu ranah psikomotorik terdiri atas 1 meniru, 2 manipulasi, 3 pengelamiahan, keempat artikulasi. Nah, sekarang kakak bakalan jelasin tentang revisi taksonomi Bloom. Revisi tersebut meliputi 1. Perubahan kata kunci jadi kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi Bloom. Kedua, perubahan hampir terjadi pada semua level hierarki, namun urutan level masih sama, yaitu urutan terendah hingga tertinggi. Yang ketiga, perubahan berdasar terletak pada level 5 dan 6. Nah, di sini bakal kakak jelasin perbandingan taksonomi lama dan yang baru, yaitu taksonomi lama, C1 pengetahuan, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Nah, adik-adik, itu taksonomi lama ya adik-adik. Sekarang kakak bakalan jelasin tentang taksonomi baru. Jadi, C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Ini nih taksonomi Bloom yang baru adik-adik. Jadi kalian bisa bedain yang mana taksonomi Bloom yang lama dan yang baru. Nah, baiklah adik-adik, sampai sini dulu ya kakak jelasin tentang taksonomi Bloomnya. Semoga bermanfaat bagi kalian.